pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Akbar Maulana Setiawan dengan NIM 2410521016 dari kelas B, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Angkatan 2024. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat video penugasan pada mata kuliah rancangan percobaan di mana saya akan menganalisis data dengan menggunakan Excel untuk mencari nilai ANOVA dari hasil data kakak tingkat berupa skripsi. Di sini saya mengambil topiknya itu berupa pengaruh konsentrasi asam laktat K1, K2, dan K3. Itu tarafnya ada 3 untuk konsentrasi asam laktat, di mana K1 itu konsentrasi asam laktat 0,5%, K2 1%, dan K3 1,5%. Dan nama perendamannya itu ada T1 sampai T3, di mana T1 itu adalah 60 menit, T2 90 menit, dan T3 adalah 120 menit. Di mana kita akan menguji dua faktor ini bagaimana sih pengaruhnya terhadap kadar air pada bubuk bunga kenikir. Jadi pertama kita masukkan tabel data terlebih dahulu dari yang punya kakak tingkat. Di sini ada tabel data kadar air bubuk bunga kenikir dalam satuan persen. Perlakuan di mana dilakukan 2 kali pengulangan, ada jumlah dan rata-rata. Di sini karena ada 2 faktor dari konsentrasi asam laktat itu ada 3 faktor taraf, dan yang lama perendaman ada 3 taraf juga. Jadi total perlakuan kombinasinya itu ada 9 dari hasil 3 dikali 3. Ini ada dari K1 kita tulis sampai K3, K1 T1 sampai K3 T3. Selanjutnya kita masukkan data dari yang ulangan ini. Ulangan 1 pada perlakuan K1 T1 itu 12,11. Kita masukkan secara manual sampai yang ini. Perlakuan terakhir K3 T3 pada ulangan kedua yaitu 13,79. Langkah selanjutnya kita masukkan nilai jumlah dengan rumus sum, di mana kita jumlahkan hasil dari penjumlahan setiap ulangan 1 dan ulangan 2 pada setiap perlakuan. Di mana ini kita jumlahkan 12,11 tambah 13,80. Klik enter, didapat hasilnya itu 25,91. Selanjutnya itu kita bisa drag saja yang ini, tanda plus hitam kita tarik sampai K3 T3. Didapat untuk K3 T3 itu jumlahnya 28,36. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata kita gunakan rumus average. Untuk pelakuan K1 T1 kita average yang ini. Dari 12,11 sama yang 13,80. Kita hitung rata-ratanya didapat 12,96. Kita bisa drag juga sampai K3 T3 didapatkan rata-ratanya sebesar 14,18. Selanjutnya untuk menghitung jumlah dan rata-rata dari setiap kolom. Untuk jumlah kita hitung dengan rumus ini, sum kita blok dari pelakuan K1 T1 di bagian kolom ini sampai yang perlakuan yang terakhir K3 T3 kita jumlahkan, didapat 128,20. Ini kita bisa drag saja ke kanan sampai yang rata-rata jumlahnya itu ada 130,42 dari seluruh perlakuan. Selanjutnya maksudnya dari jumlah rata-rata yang ini ya. Untuk rata-rata kita gunakan rumus average dari setiap kolom ini perlakuan. Untuk ulangan 1 itu kita rata-ratakan dari 12,11 sampai 14,57. Kita average, dapat rata-rata itu 14,24. Kita bisa drag lanjut sampai yang ini. Didapat rata-rata dari seluruh perlakuan itu sebesar 14,49. Selanjutnya kita bisa menghitung
faktor koreksi, di mana rumusnya itu adalah jumlah kita pangkatkan dengan 2, jumlah dari seluruh data itu kan 260,83 pangkat 2 dibagi 18. 18 didapat dari jumlah perlakuan dikali banyaknya ulangan. Berarti kan 9 dikali 2. Berarti kan 18. Ini didapat hasilnya 3779,572 faktor koreksi. Selanjutnya kita buat tabel dua arah. Dari kan ada dua faktor kan, faktor K dan faktor T. Kita masukkan untuk yang kolom itu faktor yang pertama K, K1 sampai K3 di bagian sini kolom. Sampingnya kita tambahkan jumlah sama rata-rata. Untuk yang ini bagian baris kita masukkan faktor kedua yaitu T, lama perendaman sampai T3, terus ke bawahnya tambah jumlah sama rata-rata. Langkah pertama dalam membuat tabel dua arah setelah kita membuat yang tadi ini untuk baris dan kolom, kita masukkan data sesuai dengan perlakuan pada baris dan kolom. Kita sesuaikan ini kan kolom di bagian kolom K1, T1, berarti kita input data yang ini, K1, T1 pada ulangan pertama. Bawahnya K1, T1 itu kita masukkan yang ulangan kedua, yaitu 13,80. Jadi kalau ini kan K1, T1 ada dua tempat, berarti kan kita urutkan saja dari ulangan pertama, bawahnya ulangan kedua. Kita seterusnya sampai sama saja kan ini, tinggal kita sesuaikan sama data yang ini. Sampai yang K3, T3 ulangan kedua 13,79 dari sini dapat. Sudah kita input. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah. Dari baris itu untuk ini jumlahnya adalah jumlah dari T1 ini kan ada 6 yang di sini untuk barisnya. Itu ada 12,11, kita sum sampai yang 17,95, kita blok, klik enter, didapat jumlahnya itu 82,68. Bisa kita drag saja sampai sini, didapat hasilnya 89,60. Untuk rata-rata kita gunakan rumus ini. E24 itu jumlah dari setiap baris, perlakuan yang di baris, faktor baris, kita bagi 6. 6 didapat dari, ini kan karena T1 berarti kita pakai yang jumlah perlakuan dari K. Untuk kolom. Berarti kan 3 dikali jumlah ulangan ada 2, yaitu sehingga didapat 6. 3 kali 2, 6. Dibagi didapat hasilnya ini, terus kita drag saja sampai yang ini, didapat rata-rata untuk T3 bagian baris ini 14,93. Selanjutnya untuk jumlah pada kolom, kita sum saja yang ini dari 12,11 sampai yang ini terakhir 11,38. Klik enter. Untuk K2 sama, kita blok saja ini sampai yang ini boleh, klik enter. Didapat kalau ini kan berarti kan jumlah dari seluruh perlakuan itu ini kan 260,83 sesuai dengan tabel data yang ini. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata kita gunakan rumus yang ini B30 bagi 6 sama seperti yang di bagian baris tadi. Berarti kan jumlah perlakuan T dikali banyaknya ulangan yaitu 3 kali 2 6. Jumlah dibagi tadi 6 dapat 14,39. Kita bisa drag sampai sini yang K3 kolomnya. Didapat 14,99. Selanjutnya kita hitung rata-rata yang ini
kita gunakan rumus average untuk rata-rata dari setiap perlakuan yang di bagian baris, T1, T2, dan T3. Kita rata-ratakan itu hasilnya 14,49, yang dimana sesuai dengan hasil pada tabel data yang ini, rata-rata dari seluruh perlakuan. Ini rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel ANOVA untuk menganalisis apakah dari setiap perlakuan ini berpengaruh nyata atau tidak nyata atau bahkan sangat nyata ya terhadap kadar air pada bunga keniger sesuai studi kasus kita. Pertama kita tulis sumber keragaman DB, JK, KT, F hitung, sama F tabel. Ini untuk menentukan signifikan atau tidaknya. F tabel dari 0,05 sama 0,01. Bagian bawah kita tulis perlakuan. Faktor pertama yaitu K, yaitu konsentrasi asam laktat. Faktor kedua yaitu lama perendaman, T. Interaksi K kali T yaitu kombinasi dari perlakuan konsentrasi asam laktat sama lama perendaman. Dua faktor ini ya, kombinasi, galat, dan total. Kita mulai dari yang total, DB total kita hitung dengan rumus, masukkan rumus count A, kita blok yang ini, nilai pada ulangan 1 yang data awal sampai yang terakhir pada total perlakuan dari K1 T1 sampai K3 T3. Kita kurangi dengan 1, hasilnya pasti 17 karena tadi kan 18 kan perlakuan kali ulangan, total seluruh perlakuannya dikali ulangan tadi kan, kita kurangi 1, 17. Selanjutnya DP perlakuan sama, kita rumusnya count A, kita dalam kurung yang ini, kita blok dari K1 T1 sampai K3 T3 perlakuan terakhir, dikurangi 1, didapat hasilnya 2. Untuk faktor kedua juga sama, mana K tadi ya. K berarti kan yang ini, kita lihat dari tabel 2 arah, ini kan ada K1 sampai K3 berarti ada 3, kita count A, kita blok, dikurangi 1, didapat 2. T berarti kita lihat dari yang sini, T1 sampai T3 ada 3, dikurangi 1, didapat 2. Interaksi, kita hitung hasil selisih dari perlakuan, DB perlakuan dikurangi DB faktor pertama yaitu K, dan DB yang kedua yaitu T. 8 kurangi 2 kurangi 2 didapat hasilnya adalah 4. DB galat itu adalah selisih dari DB total dikurangi DB perlakuan. 17 kurang 18 didapat hasilnya adalah 9. Selanjutnya untuk menghitung JK, kita hitung dari sini dulu. JK total itu rumusnya sum SQ, lalu dalam kurung kan kita blok yang dari ulangan 1 sampai ulangan kedua pada setiap perlakuan, dari yang perlakuan awal sampai terakhir ulangan kedua ini, kita blok, tutup kurung, kita kurangi dengan faktor koreksi yang telah kita hitung tadi, tutup kurung. Kita klik enter, didapat hasil jika totalnya itu ini 128,02. Selanjutnya jika ini kita dapatkan dari sini jumlah yang setiap perlakuannya itu berapa, kita jumlah ini 25,91, kita blok sampai yang ini perlakuan terakhir, kita bagi dengan 2, jumlah ulangan dikurangi dengan faktor koreksi, didapat hasilnya 29,48. Untuk JK faktor pertama yaitu K, rumusnya itu kita dari tabel 2 arah ini kita lihat sum SQ, kita blok jumlah pada setiap faktor K ini, K1 ke K3 kan kolom, berarti jumlahnya yang ini. Dari yang faktor K1 ini, jumlahnya kita blok sampai yang K3, kita bagi dengan 6, tadi kan 6 didapat dari jumlah faktor T ini kan ada 3, kita kali 2, banyaknya ulangan, ada 6. Kita kurangi dengan faktor koreksi, didapat hasilnya JKK yaitu 2,56. Untuk JKT
yaitu yang ini. Untuk faktor kedua, kita blok jumlah dari perlakuan T pada tabel 2 arah, yaitu ini 82,68 sampai yang ini. Kita bagi 6 juga kayak tadi, sama 3 kali 2 dikurangi faktor koreksi, didapat 4,64. JK interaksi yaitu selisih dari JK perlakuan dikurangi JK faktor pertama yaitu K, JK faktor kedua yaitu T. Kita kurangi, didapat hasilnya itu adalah 22,29. JK galat itu selisih dari JK total dikurangi JK perlakuan, didapat 98,54. Untuk KT kita hitung dengan rumus. Kita hitung JK pada setiap sumber keragaman dibagi dengan DB pada setiap sumber keragaman. Kita bagi saja langsung. Didapat 3,69, kita bisa drag saja atau manual boleh. Ini sama sampai yang ini. KT galat 98,54 dibagi 9. Didapat hasilnya itu 10,95. Selanjutnya kita hitung F hitung. Itu dari sini F hitung untuk perlakuan. Rumusnya itu KT pada setiap sumber keragaman. Di sini kan karena F hitung perlakuan kita sesuaikan dengan sumber keragaman perlakuan, KT-nya 3,69. Kita bagi dengan KT galat yaitu 10,95. Kita kasih dolar supaya sampai ke bawah bisa di-drag. Pembaginya itu tetap KT galat sampai bawah. Didapat F hitungnya 0,34, kita drag saja sama sampai F hitung interaksi. Samakan KT interaksi dibagi dengan yang ini, KT galat. Dapat 0,51. Selanjutnya untuk kita masukkan nilai F tabel dari taraf 0,055% sama taraf yang 0,01% atau 1%. Kita masukkan rumusnya itu F inverse 0,05 sesuai ini 0,05 tarafnya. Terus ini B35 DB pada setiap sumber keragaman, yaitu di sini perlakuan. Terus DB galat. Tutup kurung. Didapat 3,23. Jangan lupa dikasih dolar supaya bisa di-drag. Untuk selanjutnya ini sampai yang ini tabel didapat hasilnya itu ini 3,63. Untuk F tabel 0,01 itu sama saja, tinggal kita ganti angka yang 0,01. Rumusnya itu sama. Ini F inverse 0,01 dikali B35 ini 8 sama yang B39 9 kan. Jangan lupa dikasih dolar juga biar kita bisa drag ke bawah. Didapat F tabel 0,01 atau 1% untuk perlakuan yaitu 5,47. Kita drag ke bawah sampai kita dapat F tabel interaksi pada taraf 0,01 atau 1% itu sebesar 6,42. Selanjutnya untuk menentukan apakah pada setiap perlakuan ini dan faktor-faktornya ini apakah berpengaruh nyata atau tidak, itu kita gunakan rumus yang ini, rumus if. Ini kita masukkan di sini dulu kan. Yang pertama, rumusnya if E35 itu F hitung dari setiap sumber keragaman kurang dari F tabel 0,05, di sini 3,23 pada setiap sumber keragaman. Itu maka dia nilainya dinyatakan dengan NS kalau kurang dari nilai F hitungnya. Selanjutnya kita gunakan rumus if kedua. If E35 F hitung yang ini perlakuan kurang dari nilai F tabel 0,01 5,47 kan, maka dia bintangnya 1. Kalau lebih dari F hitung yang lebih besar dari 0,1 dia otomatis bintangnya 2.
Ini kita bisa blok saja sampai didapat yang sampai interaksi sumber keragaman. Di sini sudah dapat kita ketahui kalau hasilnya itu semuanya pada setiap sumber keragaman itu adalah NS. Jadi dapat kita ketahui kalau perlakuan konsentrasi asam laktat atau K ini sama faktor lama perendaman T dan juga interaksi antar kedua perlakuan faktor ini K dan T, K kali T itu tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air bubuk bunga kenikir pada taraf 5% dan 1%. Hal ini dikarenakan nilai F hitungnya itu kan ini pada masing-masing perlakuan itu lebih kecil semuanya ini dibandingkan F tabel pada masing-masing taraf pengujian. Karena itu seluruh perlakuan K dan T dan juga interaksinya itu bisa kita beri dengan notasi huruf yang sama, yaitu A. Yang dimana hal ini menunjukkan kalau konsentrasi asam laktat, lama perendaman, sama interaksi antar kedua perlakuan itu tadi, itu menerima H0. Karena kan H0-nya itu tadi perlakuan konsentrasi asam laktat, lama perendaman, sama interaksinya itu tidak berpengaruh. Tapi dia menolak H1. Yang H1 itu perlakuannya itu berpengaruh terhadap kadar air bubuk bunga kenikir. Karena notasinya sama, yang membuat hal ini tidak terdapat perbedaan nyata antar seluruh perlakuan K, T, dan interaksi. Sehingga uji lanjut tidak perlu kita lakukan, cukup sampai sini saja hasil ANOVA. Karena hasil semua NS tidak nyata atau tidak signifikan, maka seluruh perlakuan tidak berbeda nyata satu sama lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih semua. Selamat malam.